Baik, terima kasih Mas Dimas untuk kesempatannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada rekan-rekan di Circles. Ya, saya mengenalnya Mas Minsi, ada Mbak Minsi yang biasa saya kontak-kontak, dan ada beberapa rekan lain, ini ada Mas Wadyo Pasaribu, dan beberapa rekan lain, ada Prof. Agus juga ya, selamat malam, Pak Suyena Ade, Mbak Mary Natalia, dan rekan-rekan semua yang sudah hadir, menyempatkan diri mau mendengarkan saya berbagi atau sharing ya tentang pengalaman menulis dan juga mengirimkan naskah ke jurnal internasional berindeks Scopus dan sampai akhirnya diterima dan terjadi 2 kali tahun 2019 dan 2021 yang lalu. Nah, kesempatan ini saya disclaimer dulu 2 hal. Pertama, saya tidak bermaksud mengajari dalam arti menggurui. Saya hanya mau berbagi saja, sharing pengalaman. Jadi kalau pengalaman saya ini tidak mengena pada pengalaman rekan-rekan sekalian yang pernah menulis atau mengirim dan bahkan terpublikasi juga artikelnya, yaitu mungkin karena jalurnya pengalaman kita berbeda, gitu ya. Jadi saya tidak ada maksud memutlak-mutlakkan pengalaman ini. Saya berbagi dari yang saya tahu saja. Yang kedua, mungkin pembicaraan ini bisa dibilang dibagi 2 inspirasi ya, atau 2 jalur. Ada jalur motivasi juga dan ada jalur teknis ya, teknis penjelasan. Tentu yang dimaksud dengan jalur motivasi di sini adalah karena kita sebagai cendekia ya, saya asumsikan yang hadir di sini adalah para cendekia atau mereka yang berminat menjadi cendekia. Dan disebut jalur motivasi karena kita mengetahui bahwa apa ya, untuk tahu bagaimananya istilahnya anyhow, kita perlu tahu mengapanya lebih dulu, kan gitu ya, kurang lebih ada ujar-ujar bijak gitu. Seorang filsuf pernah mengatakan seperti itu. Kalau kita sudah tahu mengapanya kita melakukan sesuatu, maka kita sudah hampir pasti nantinya akan menemukan anyhow, bagaimananya atau cara-cara atau taktik dan strateginya. Jadi saya kira di sini kita perlu tandaskan bersama, sebagai cendekia kita tentu ingin supaya tulisan kita, pemikiran kita yang tertulis itu ya, bisa terpublikasi kan gitu. Ada istilah publish or perish. Kalau kita tidak mempublikasikan tulisan kita, maka kita akan binasa atau perish begitu ya. Ya mungkin agak ekstrim ya. Tentu bukan arti binasa itu dalam arti kematian badan, tetapi maksudnya pengaruhnya tidak terlalu terasa gaungnya. Baik, izinkan saya sekarang akan berbagi share screen. Kalau nanti sampai ada gangguan koneksi dari saya, maka mungkin minta tolong panitia ya, mungkin bisa Mbak Minsi atau Mbak Mary untuk memberitahu saya lewat WhatsApp ya, bisa memberitahu saya lewat WhatsApp supaya saya bisa menyediakan cadangan istilahnya koneksi. Oke, apakah sementara ini sudah terlihat? Jelas, Bu. Oke, sudah jelas ya. Saya akan mulai. Terima kasih juga tadi ya sudah diperkenalkan profil saya. Jadi memang sekarang saya menjadi kandidat doktor dalam bidang ilmu komunikasi di Universitas Indonesia, sekaligus dosen tetap ilmu komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara. Jadi pengalaman saya ini saya sebut 7 langkah gitu. Ini mungkin ada istilah yang ya ada orang bilang 5 langkah, 7 langkah, 9 langkah, 10 langkah. Tapi 7 langkah ini bukan istilahnya make word ya. Jadi saya sebut 7 langkah karena memang tahap yang saya tempuh ketika sudah siap dengan naskahnya itu memang 7 langkah gitu untuk submit ke yang jurnal Terindeks Scopus yang nanti akan saya jelaskan jurnalnya apa gitu ya. Kan ada banyak jurnal Terindeks Scopus. Jadi 7 langkah itu memang tahapan yang diberikan oleh penerbit Taylor and Francis setahu saya, mulai dari istilahnya submit ya, langkah pertama sampai dengan langkah ke-7 nanti. Oke, jadi di sini sudah lagi-lagi karena kita ini maksudnya sudah saya sharingnya itu adalah sharing tentang langkah teknis. Ketika naskah sudah siap, maka di sini diasumsikan bahwa rekan-rekan sekalian
yang mendengarkan sharing saya malam hari ini bukan istilahnya apa ya, bukan ekspektasinya itu ke bagaimana menyiapkan supaya naskahnya menjadi siap atau istilah naskahnya berbobot, layak terbit semacam itu, berkualitas secara keilmuan, bukan pada bagian itu, karena itu nanti bisa jadi satu istilah webinar tersendiri gitu kali Mas Dimas ya. Itu webinar tersendiri menyiapkan naskah gitu kan ya, dengan tahapan-tahapannya sampai dengan istilahnya menulis dalam bahasa Indonesia dulu baru diinggriskan, gramatikanya bagaimana, proofreadingnya bagaimana dan sebagainya. Itu adalah tahap persiapan. Jadi memang selalu kita mengingat ada dari pengalaman saya bisa melihat bahwa ada tiga tahap ya sampai dengan ketika sudah terpublikasi dan setelahnya, yaitu tahap persiapan atau menyiapkan, memasak ya, memasak naskahnya lebih dulu. Kemudian yang akan saya sharingkan ini langkah yang kedua sebenarnya, tahap yang kedua, yaitu langkah submission. Dan nanti setelah submission kan masih ada follow up. Misalnya disurati sama editor gitu kan ya. Diberi masukan oleh reviewer dan seterusnya. Itu adalah tahap istilah follow up setelah submit manuskripnya selesai dengan tahap yang kedua. Dan tahap setelah selesai itu nanti juga itu bisa jadi istilahnya webinar sendiri lagi, karena bagaimana memfollow up masukan dari editor itu agak berbeda dengan memfollow up masukan dari reviewer, ya kan begitu, dan seterusnya sampai dengan setelah publish pun. Jadi di sini ada 19. Sementara yang kedua itu publish online-nya 16 Maret 2021. Untuk yang pertama ini tahapnya relatif lebih cepat. Jadi ketika submit itu bulan Februari sekitar itu, lalu Juli sudah publikasi. Jadi tahap apa ya namanya ya, istilahnya editing ya, editing dan reviewing dari pihak mereka, dari pihak jurnalnya hanya makan waktu 5 bulan. Gitu. Sementara untuk yang kedua agak lebih lama. Mulai dari submit itu sekitar bulan Juni ya, Juni tahun sebelumnya 2020, sampai akhirnya di accept itu bulan Februari dan akhirnya terpublikasi online-nya bulan Maret. Jadi itu relatif sekitar 8 bulan ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal waktu tunggu, istilahnya ya waktu tunggu itu berkisar antara 4 sampai 8 bulan itu untuk ukuran jurnal terindeks Scopus sudah bisa disebut cepat. Saya ulangi ya. Jadi waktu tunggu itu artinya sejak submit ya, hitungannya sejak submit. Bukan sejak menyusun naskahnya atau menulis naskahnya, bukan. Tapi sejak submit sampai kemudian mendapat balasan dari editor, dalam arti ini positif yang akan dilanjutkan dengan tahap review ya. Antara 4 sampai 8 bulan untuk ukuran jurnal terindeks Scopus Q1, Q2 yang saya tahu ya, itu disebutnya relatif cepat. Kalau yang disebutnya relatif sedang, waktu tunggu yang relatif sedang, itu mulai dari 8 bulan sampai 1,5 tahun. Jadi 8 sampai ya 14 bulan, 16 bulan semacam itu, kurang lebih ya. Setelah lewat dari 1,5 tahun itu yang disebut waktu tunggu yang relatif lama. Nah, tentu waktu tunggu yang relatif lama ini bisa macam-macam ya faktornya ya. Misalnya karena proses reviewnya alot, bisa sampai lebih dari 3 ronde contohnya. Maka itu yang nanti disebut reviewnya lama, prosesnya alot begitu ya. Tapi kalau jurnal terindeks Scopus Q1 rata-rata itu mereka memiliki sistem audit. Jadi justru kenapa saya mau dan senang ya berbagi topik seperti ini adalah karena saya yakin sistem audit itu sendiri menjaga mereka ya, mereka itu maksudnya editornya jurnal ya,
untuk tidak berlama-lama dengan sebuah naskah. Karena mereka diaudit. Entah itu yang audit Scopus atau apa, itu urusan lain ya, artinya bukan yang menjadi pikiran kita. Tetapi maksudnya audit itu salah satunya audit adalah kapan dari mereka menerima naskah masuk gitu ya, sampai dengan kan jalurnya bisa dua, langsung rejection, istilahnya desktop rejection, langsung dari pihak editor menolak, atau mereka langsung menerima. Nah, menerima itu biasanya langsung dikirim ke reviewer, kan gitu. Nah, kalau sudah menerima itu artinya kita tidak diberitahu, tahu-tahu nanti sudah dapat masukan dari reviewer yang disebut ronde 1. Nah, semacam itu. Jadi, kalau saya sebut 4 sampai 8 bulan dari pengalaman saya 2 kali ini, itu adalah karena menurut saya mereka sendiri juga dikejar oleh yang disebut audit ya. Mereka memiliki semacam standar mutu ya, untuk menjaga jangan sampai ada naskah yang masuk itu dicuekin setahun. Nah, ini mungkin rata-rata yang, dan saya juga mungkin bisa mengeritik ya, karena saya sendiri juga seorang editor jurnal Ultimacom. Sebelumnya saya menjadi ketua redaksi jurnal Ultima Humaniora. Jadi memang kalau di Indonesia, jurnal di Indonesia yang saya tahu, mungkin ada juga yang tidak begitu, tapi yang saya tahu, dari submit itu sampai dapat tanggapan dari editor, padahal itu rejection bisa lebih dari 2 bulan. Ada yang seperti itu. Ada yang bahkan lebih dari 3 bulan juga ada. Itu padahal hanya untuk ditolak. Gitu ya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya ya sayang aja gitu ya. Mendingan kalau ditolak ya sudah 1 paling lama 2 bulan lah. Udah ditolak kalau memang. Nah, tapi kalau misalnya diterima, artinya kan ada proses review ya. Itu kan sampai setengah tahun, bahkan bisa sampai setahun. Itu baru ronde. Nah, itu kan artinya belum, nanti kan habis itu kan ada percakapan ya, ada dialog atau revisi-revisi gitu. Itu jadi agak lama. Baik, saya nanti akan lanjutkan sambil jalan, prosesnya seperti ini. Ini saya screenshotkan ya dari websitenya ya, situs webnya RJIC. Situ yang kiri itu yang tahun 2019. Di sini saya perlu menyebutkan bahwa saya adalah corresponding author, jadi bukan first author. Naskah kami berbagi kerja ya, berbagi peran ya, berbagi tanggung jawab. Yang menulis naskah adalah peneliti utama, yaitu Ibu Berta, rekan saya, senior saya di UMN. Sementara saya adalah bagian yang mensubmit. Istilahnya mulai dari istilah menerjemahkan, proofreading, cari memoles sana dan sini, sampai dengan submit tahapan-tahapannya, membalas surat dari editor, membalas surat dari reviewer. Tentu itu kami semua melakukannya sambil bersama, tetapi porsi saya adalah lebih ke yang urusan teknis ya, memoles, mempercantik, melengkapi, dan seterusnya. Tapi naskah, ide dasarnya itu adalah dari Bu Berta. Kami melakukan penelitiannya bersama. Ya, kami pergi ke Lampung bersama, pergi ke Buneng, dusun Buneng di daerah mana perbatasan Blitar dengan Kabupaten Malang itu bersama. Tapi lalu ketika proses menulisnya dari Bu Berta dulu, istilahnya draft kasar gitu ya, terus baru kemudian saya perhalus. Jadi itu yang terjadi ya, supaya teman-teman di sini kan pas melihat, loh ada 2 nama, saya pikir Pak Hendar saja. Enggak, saya tidak nulis sendirian. Yang akan saya lakukan sendirian baru untuk yang disertasi ini ya. Saya akan memecah menjadi beberapa tulisan untuk disertasi. Ada yang dengan promotor, gitu. Ada juga yang nanti saya sendiri. Gitu. Baik, ini saya akan mulai dengan tahap 1. Jadi kita mulai, kan tadi 7 langkah ya judulnya. Bicara tahap pertama itu adalah ngomongin soal abstrak. Nah, bicara tentang abstrak, saya akan memberikan di sini 2 contoh. Contoh yang pertama adalah ketika naskah kami, naskah yang sama ya, itu judulnya ada di situ, Fast Negotiation itu naskahnya, itu ditolak oleh jurnal Trindex Scopus Q2, namanya International Journal of Conflict Management, dengan penerbitnya atau publisher adalah Emerald Publishing. Jadi sebelum kami ke Intercultural Communication untuk yang kedua kali, kami coba submit sesuai dengan karakter atau topik penelitian kami, yaitu tentang konflik antar daerah ya, yang berbasis budaya ya, antar daerah itu antar budaya. Di sini naskah ini adalah konflik antara warga Lampung ya, penduduk asli Lampung dengan warga pendatang, yaitu warga orang dari Bali yang pindah ke
namanya dusunnya atau desanya Bali Nuraga di Lampung ini. Jadi ini kejadiannya sebenarnya konfliknya sudah lama, tahun 2012 ya, Oktober 2012. Tapi kami baru menuliskannya 2020 karena memang risetnya baru berlangsung tahun 2019 ya. 2019 lalu kami menuliskan risetnya di 2020, kami submitnya 2020. Mulai submit ya, mencoba. Pertama itu kami ditolak, jadi kami 2 kali ditolak dulu untuk naskah yang ini. Yang pertama CRQ ya, Conflict Resolution Quarterly, itu Trindex Scopus Q1. Ditolak karena alasannya MN Scope-nya nggak cocok. MN Scope itu adalah cakupan dan tujuan. Ya, cakupan dan tujuan dari jurnalnya tidak cocok dengan karakter penelitian kami. Nah, tidak cocoknya apa? Biasanya misalnya yang disebutkan oleh mereka, mereka ternyata metodenya lebih suka yang eksperimental. Ya. Jadi eksperimen bukan mereka bereksperimen dengan konflik, bukan. Tetapi maksudnya resolusi konfliknya dilakukan dengan tahap-tahap eksperimen. Nah, kita tahu ya kalau eksperimen itu kan adalah golden means atau semacam apa itu ya, istilahnya ukuran emas ya, ukuran emas dari pendekatan kuantitatif. Sementara kami risetnya dengan pendekatan kualitatif, sifatnya yang lebih etnografis begitu. Jadi nggak cocok karena mereka prefer dengan konflik resolution yang sifatnya eksperimental. Ya sudah, gitu ya, ditolak. Tidak perlu baper setelah ditolak itu ya. Artinya kami juga waktu itu wah ditolak nggak cocok, ya udah cari nextnya apa nih, next in line gitu ya. Kami coba yang kedua ini IJCMA, International Journal of Conflict Management. Ternyata di versinya mereka ya, versinya IJCMA ini Trindex Scopus Q2 itu mereka juga menolak karena lagi-lagi tidak cocok MN scope-nya. Jadi kami kena 2 kali itu di desktop rejection. Jadi belum sampai ke tahap reviewer. Nah, di desktop rejection itu mereka selalu menyebutkannya bukan abstraknya jelek atau apa, bukan. Tapi aims and scope, dan ini adalah roh ya dari jurnal yang dijaga oleh editornya. Itu tidak cocok. Ya, mereka menyebutkan misalnya di sini kami melihatnya menurut editornya dalam surat penolakan tuh, di sini tidak cocok dengan style kami gitu katakan. Mereka mengatakan seperti itu. Style kami itu adalah konflik antar negara atau antar pihak yang melibatkan lintas negara. Nah, semacam itu. Kan jadi lalu, wah nggak cocok nih. Karena kami kan bukan konflik antar negara yang diteliti, tetapi konflik antar kelompok penduduk dalam sebuah lokasi yang spesifik, yaitu desa. Jadi juga bukan konfliknya bukan yang kayak di contoh ya, Ambon atau Poso, itu kan memang besar ya. Tapi di sini konfliknya relatif kecil, dari segi jumlah juga kecil. Jumlah istilahnya fatality ya, jumlah kematian yang itu relatif kecil kalau misalnya dibandingkan dengan konflik Poso atau Ambon atau Aceh itu dengan GAM dan seterusnya. Tetapi poinnya kan memang bukan untuk menggali soal jumlah besar lalu akhirnya penelitiannya jadi lebih hebat, bukan itu juga. Nah, akhirnya kami balik lagi. Kami sebut balik lagi karena kan tahun 2019 sudah pernah terbit. Kami coba submit kembali ke RJIC ya. Nah, di versi abstrak, tapi ini penting ya sebagai pengetahuan kita bersama, justru lewat proses penolakan yang terjadi, kami jadi belajar, oh kalau Emerald Publishing, khususnya yang saya lihat di IJCMA, mereka itu mintanya disebutnya extended abstract. Jadi bukan abstrak yang misalnya seperti nanti akan saya share setelah ini, setelah slide ini, 100 kata. Mereka bukan seperti itu, mereka justru mintanya extended abstract. Membaginya menjadi ada purpose, seperti apa, tujuan dari makalah ini atau riset ini adalah ngapain, gitu ya. Ada desain atau metodologi atau approach ya, yang disebut metodologi riset. Ada findings, ada research limitations dan implication atau implication, dan ada originality atau value yang disebut novelty kalau dalam penelitian-penelitian yang original article ya. Novelty-nya itu terakhir, di poin yang terakhir atau originality. Jadi extended abstract ini bisa sampai sekitar 500 kata ya, 500-600 kata bisa. Kalau dilihat di sini aja ini sekitar 500-an kata. Jadi extended ya, bukan short abstract tapi extended. Tentu ada pertimbangan mengapa jurnal A menggunakan extended, mengapa jurnal yang B menggunakan short, shortnya pun 100 kata, mengapa jurnal yang C menggunakan 200 kata dan seterusnya. Tapi itu adalah kebijakan otonominya dari jurnal itu sendiri. Jadi bukan
tanda kutip bukan tugas kita atau bukan marwah kita untuk mengkritik atau mengubah, tetapi ya sudah kita ikuti aja, compliance saja. Kita mengikuti aturan main yang diminta. Baik, berikutnya. Jadi ini penting sekali bahwa ada karakter abstrak yang berbeda. Nah, ini yang kami masukkan ketika di jurnal itu ya, di jurnal RJIC. Jadi di sini saya membuat ada 3 versi abstrak bahkan ya. Dari yang pertama kali masuk bulan apa itu bulan Mei ya kalau nggak salah, sampai dengan bulan Agustus lalu bulan Oktober. Jadi ada 3 versi abstrak. Tetapi semua versi itu ya tentu membuat versi abstrak sampai ada sekian banyak itu kan ada revisi, kan ada masukan dari reviewer. Tapi semua itu karakternya sama, secara teknis maksimal 100 kata ya. Jadi mulai dari kata current, di situ ada current study gitu ya. Mulai dari kata current sampai resolution, itu jumlahnya saya 99 kata. Itu saya bikin supaya jadi 99 kata. Ya, karena kalau jumlah abstraknya 101 saja, dia tidak mau masuk ke langkah kedua. Istilahnya dipencet next itu nggak mau. Nah, ini kan sesuatu yang menjadi satu challenge ya. Pada umumnya kita yang saya tahu ya beberapa akademisi di Indonesia, saya termasuk di dalamnya, itu senangnya berpanjang-panjang cerita di depan. Jadi padahal di sini abstrak dia hanya minta 100 kata. Jadi betapa sulit merumuskan penelitian yang sampai waktu itu kami penelitian tulisannya bisa sampai 20.000 kata lebih ya. Padahal rata-rata kan mintanya kalau jurnal 7.000, 8.000, 9.000 kata. Tapi untuk jurnal yang ini saya nggak tahu kenapa mereka tidak menyebutkan jumlah kata. Dan ketika kami masukkan sampai 20.000 mereka tidak reject. Artinya mereka terima kan jumlah kata sampai segitu mereka nggak masalah ya. Editornya tidak masalah dengan. Jadi bayangkan dari 20.000 kata diperas menjadi 99 kata atau 100 kata saja. Itu luar biasa istilah buat pontang-panting. Jadi langkah pertama itu sendiri sudah merupakan sebuah tantangan besar tersendiri. Istilahnya kalau mau naik gunung itu sudah harus ada istilahnya kalau ada yang pernah naik gunung gede gitu ya. Ada namanya tanjakan setan itu ya. Tanjakan setan itu diberi namanya begitu karena begitu curam gitu ya. Jadi abstrak ini adalah langkah yang begitu curam. Di depan tuh udah langsung dikasih langkah yang curam sekali. Tapi tentu kalau kita sudah bisa melewati challenge yang langkah pertama ini, langkah-langkah berikutnya akan relatif terasa lebih mudah. Mari kita lihat langkah berikut. Ini saya tadi sebutkan ya. Abstrak manuskrip yang versi pertama bulan Mei 2020, kemudian kan dapat masukan dari reviewer, kami perbaiki menjadi yang versi revisi minor ya. Revisi minor yang pertama yang 11 Agustus 2020, terus yang diperbaiki lagi karena dapat masukan lagi, jadi ronde ketiga ya, 8 Oktober 2020. Jadi ini revisi minor yang kedua. Jadi ada 3 versi abstrak, ronde 1, ronde 2, dan ronde 3. Kalau dilihat mirip-mirip, current study examine, current study examine. Kalimat pertamanya mirip-mirip, tetapi ternyata kalau kita baca lebih cermat, ada perbedaan. Misalnya contoh, yang kami ingat, yang sangat saya ingat ya, masukan dari reviewer adalah harus ada novelty yang kelihatan. Originality-nya apa di dalam abstrak yang hanya 100 kata itu. Kalau itu tidak ada, kami tidak bisa melanjutkan dengan tahap review berikutnya. Jadi kami benar-benar berjuang supaya originality itu muncul. Dan originality di sini bukan hanya soal misalnya penggunaan bahasa daerah, seperti contoh di sini ya, ini kan bahasa yang istilahnya relatif dikenal dalam budaya setempat ya. Budaya orang Bali dan orang Lampung itu ya, suku Lampung. Tatfamasi, Trihita Karana, Menyamabraya, itu kan adalah istilah-istilah yang memang istilahnya filosofinya dari cara hidup orang Bali. Atau yang orang Lampung misalnya filosofinya Muaki, Pil, Pesenggiri, dan Ngangken. Bukan hanya soal bahwa ada istilah-istilah lokal dimasukkan lalu menjadi orisinil, penelitiannya bukan, tetapi bahwa ketika kami bisa dilihat coba di yang tahap pertama itu ya, yang di kiri paling kiri atas, di situ kan belum ada itu Tatfamasi, Trita Karana, dan Menyamebraya belum ada. Yang di versi kedua juga belum ada. Jadi ternyata para reviewer, kan kami tidak tahu ya identitasnya reviewer siapa. Para reviewer tidak begitu menyukai kalau kami hanya menyebutnya local wisdom. Local wisdom. Tapi apa local wisdom? Itu yang harus jelas. Di mereka ya, di mata reviewer itu harus jelas. Maka akhirnya kami menyebutkan, bisa dilihat perbedaannya di tahap yang paling kanan, yang warna kuning ya. Regarding cultural competence, Balinese shows appropriateness and effectivity based on, nah baru disebutnya kan, Tatfamasi, Trihita Karana, Menyamebraya, local wisdom.
Jadi local wisdom-nya itu diberi nama. Sementara yang Lampung menggunakan adaptasi komunikasi, itu teorinya ya, adaptasi komunikasi berdasarkan nggak usah diulang lagi local wisdom-nya karena kan juga terbatas jumlah kata. Muaki, piil pesenggiri, dan ngangken. Begitu. Jadi ini tahap yang menurut saya sangat sangat penting. Saya lanjut ya. Lalu keywords ya, saya kira keywords ini nanti akan dijelaskan juga di langkah ketiga. Langkah kedua, sekarang masuk langkah kedua. Mengupload ya, mengunggah file-file yang relevan. Ternyata kalau kita lihat di sini, file yang relevan itu ada beberapa, ada cukup banyak ya. Ada yang disebut sebagai main document untuk review. Di situ tidak boleh ada nama kita, dalam arti nama penulis di atas ya. Kalau menyitasi karya sebelumnya boleh, tapi maksudnya nama yang tertera. Juga tidak boleh ada nama di filenya, ya karena dengan nama di file nanti bisa ketahuan. Jadi kita harus benar-benar cermat, jangan sampai ada nama kita bisa istilahnya terdeteksi gitu ya. Terus yang kedua adalah main document with full author details yang bukan untuk review, tapi itu untuk editor. Jadi dipisah dua begini, dipisah dua file. Terus kemudian ada yang disebut tables and figures ya. Tables itu tentu misalnya contoh table itu isinya daftar narasumber ya. Tapi karena ini peristiwanya di konflik kami samarkan namanya tidak disebutkan ya. Kecuali kalau itu peristiwanya positif ya. Artinya misalnya sesuatu tentang gotong royong gitu ya. Artinya itu kan hal-hal yang positif kita boleh menyebut namanya. Tentu ini juga dengan istilahnya research ethics ya. Research ethics kita perlu minta izin kepada orang yang menjadi subjek penelitian kita, apakah nama mereka boleh disebutkan di dalam tulisan kita yang akan dipublikasikan di jurnal ya. Itu research ethics. Ada yang versi non formal aja, artinya ngobrol begitu, boleh ya Pak, nanti minta izin gitu, hanya ngomong biasa saja. Ada juga yang sifatnya lebih formal ya dengan tanda tangan dan seterusnya. Kalau itu tentang hal itu nanti kita cari istilahnya common normsnya saja. Ya. Terus yang ke figure ya, figure itu adalah bagan penjelas ya. Jadi ada bagian penjelas. Misalnya bagian penjelas kerangka teori menurut Deardorff, intercultural competence, communication competence itu seperti apa. Atau kalau di sini kami menggunakan phase maintenance ya atau phase negotiation model dari Stella Tingtumi. Jadi di sini Bu Berta memasukkan dan saya harus memasukkannya ke dalam file yang terpisah. Jadi filenya dipisah-pisah itu. Lalu file yang dipisah-pisah, misalnya table itu dipisah sendiri, nanti dikasih judul tabelnya figure 1, upload. Nanti kasih judul figure 2, upload. Tentu juga dengan captionnya, jangan lupa dengan caption. Baik, berikutnya tahap ketiga ya. Langkah yang ketiga. Langkah ketiga itu adalah memilih kata-kata kunci dari, di sini kebetulan ya, karena memang settingan OJS-nya begitu ya mereka ya. Mereka sudah menyediakan semacam keywords yang berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan kalau kita lihat, mereka udah volume 50 ya. Artinya sudah 50 tahun gitu kan. Volume 50 itu kan menandai tahun beroperasinya jurnal ini. Jadi sudah ada 50 volume, setiap volume itu sekitar berapa edisi gitu ya. Ada 4 atau ada 6. Jadi setiap 2 bulan sekali mereka terbit. Jadi di sini tuh mereka udah memasukkan, ya ini kerja tim editornya lah mungkin ya. Misalnya ada ethnic identity, ethnocentrism, etnografi, ethnolinguistic vitality. Jadi kami tinggal milih aja. Ternyata face work sudah ada. Jadi istilah face work itu sudah pernah ada yang meneliti dan itu satu keuntungan bagi kami ya karena artinya ada continuity, ada kesinambungan dengan penelitian sebelumnya yang pernah dimuat di jurnal ini. Itu sebuah advantage point ya, sebuah advantage point. Jadi face work ya udah kami pilih misalnya gitu ya. Kan itu lihat di paling bawah kanan face work ya. Conflict resolution itu juga istilah yang cukup umum. Interethnic conflict, local wisdom itu juga ada, intercultural competence dan seterusnya. Jadi kami hanya boleh memilih 6 ya, maksimal 6. Kalau kita mencoba memasukkan 7 ya nggak keterima sama OJS-nya, jadi dia nggak bisa maju ke langkah berikutnya. Tapi kalau 5 masih boleh. Cuman ya kalau ada disediakan sampai 6 dan kita bisa melihat bahwa 6 itu konsep yang memang sentral dalam tulisan, dalam manuskrip yang kita submit, mengapa tidak pilih 6 gitu kan? Mengapa harus 4? Kalau bisa kita 6, kita maksimalkan saja. Berikutnya. Ini tahap keempat ya, melengkapi data authors dan institution. Ini tahap yang saya sebut technical tadi, tetapi kita perlu hati-hati adalah karena soal urutan ya.
siapa penulis pertama, siapa penulis kedua, siapa penulis ketiga, dan seterusnya. Bisa sampai 4, sampai 6. Ya. Nanti terus kita harus memberikan order ini, urutan ya, order. Lalu nanti actions-nya kita select dia sebagai apa? Apakah dia corresponding autornya juga, first author? Nah, di sini saya memilihnya Bu Berta sebagai first author, saya sebagai corresponding author. Di sini ada tulisan corresponding author. Jadi corresponding author itu yang nanti sifatnya istilahnya lalu lintas percakapan ya, terutama lewat email dan lewat OJS-nya versi manuskrip sentral, itu nanti yang balas saya. Gitu, kurang lebih ya. Seperti ini, jadi kita lengkapi nama lembaganya seperti apa, lalu nomor HP. Di sini nomor HP satu penulis pertama saya berikan nomor HP, lalu penulis yang berikutnya yaitu saya corresponding author saya berikan nomor telepon kantor ya, nomor telepon kantor. Oke, terus ini tahap 5. Tahap 5 ini agak spesial ya. Agak spesial itu maksud saya waktu yang di IJMC kami submit itu mereka tidak ada, tidak minta saran reviewernya dari kami. Jadi sebagai penulis kami menyarankan reviewernya siapa. Begitu tuh kalau di IJCMA kami nggak dapat tahap ini. Tapi nggak tahu ya kenapa ya di Taylor Francis itu mereka mungkin melihat bahwa siapa tahu penulis ini malah tahu figur atau tokoh cendekia yang memang ahli pada bidang tersebut. Contoh kalau misalnya di sini saya nulis tentang hukum internasional ya, mungkin saya akan menyebutkan nama Prof. Agustinus Suprianto. Saya masukkan di sini nanti namanya. Prof. Agustinus Suprianto dari universitas mana, ekspertisnya international law misalnya. Nah, terus berikan reason, berikan alasan. Di sini saya tutup ya nama reviewer, tapi kalau kita tahu dari nama lembaganya pasti kita bisa nebak. Alasannya adalah karena beliau seorang ahli dalam bidang komunikasi antar budaya dan sudah mapan ya, namanya itu sudah istilahnya legend kalau kita pakai istilahnya. Legend itu kalau dalam dunia kajian komunikasi antar budaya, lintas budaya di Indonesia itu beliau legend. Dan tentu di sini nama reviewer yang dimasukkan harus orangnya masih hidup ya, masih sehat, masih bisa melakukan tugas mereview seperti itu. Jadi itu kita masukkan dan boleh sampai 2, boleh sampai 3. Tapi tentu saja, jadi ini hanya sifatnya itu usulan dari penulis. Bahwa nanti akan dikabulkan oleh editor atau tidak, maksudnya editor akan mengontak reviewer yang kita usulkan atau tidak, itu tergantung dari editornya. Jadi kita juga nggak boleh berundel kalau, kok nggak ada nih, kayaknya saya dapat masukan tapi bukan dari orang yang saya pilih gitu ya. Kan itu kan adalah independensi ya, atau otonomi dari editor, tim editor. Berikutnya ya, ini tahap yang agak menurut saya itu apa ya, yang paling perintilannya banyak, tahap 6. Jadi waspada bagi teman-teman yang mungkin akan sudah siap naskah dan siap mau submit gitu ya. Dengan tahap 6 ini tolong agak cermat ya, waspada, coba dilihat saja. Itu ada banyak sekali yang harus istilahnya yang harus dimasukkan. Apakah ada funding atau enggak? Pernah disubmit ke jurnal lain enggak sebelumnya? Mau membayar nggak jurnalnya, istilahnya kalau open access gitu ya. Jadi kan kalau open access kita harus bayar. Atau hanya submit ke jurnal ini saja atau enggak, perlu dikonfirmasi. Apakah research-nya memenuhi istilahnya tadi ya, riset etik ya, ethical guideline. Terus apalagi preparation-nya, macam-macamnya, conflict of interest-nya ada atau enggak, special issue atau bukan. Jadi coba kalau dilihat di sini dari nomor istilahnya berapa ini, no funders itu ya, dari no funders entered sampai dengan accepted manuscript disclaimer is required field, itu ada lebih dari 10 poin itu. Ini makanya saya bilang tahapnya perintilan dan memang agak butuh waktu cukup lama ketika mengisi atau melengkapi tahap yang ke-6 ini. Termasuk cover letter. Nah, ini juga sesuatu yang menurut saya agak spesial ya. Saya nggak tahu, mungkin karena pengalaman saya yang masih minim, kan baru 3 tahun lalu, 4 tahun lalu kan. Istilahnya mencoba submit. Cover letter tuh sesuatu yang menurut saya baru kalau ketika mau submit manuskrip gitu ya. Jadi ternyata di cover letter tuh bukan abstrak saja. Ya abstrak boleh tentu dimasukkan di dalamnya. Tetapi bukan cuma abstrak saja. Jadi kita kayak, dear editor, kita kayak ketok pintu gitu ya, tok 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 gitu. Permisi nih editor, saya mau submit artikel nih. Ini artikelnya bicara tentang ini, tentu ya, namanya topik itu harus dibahas dan seterusnya ya. Jadi abstrak kan bisa masuk bahkan. Tapi yang perlu lebih disoroti adalah bagaimana kita mau dua hal ya. Paling tidak menurut saya cover letter yang bagus ini setelah pengalaman 2 kali submit saya menjadi makin paham ya.
cover letter yang bagus tuh sekurang-kurangnya memuat selain tadi abstrak ya. Abstrak nggak saya hitung karena itu ya udahlah ya, necessary step. Kita ngetok itu menunjukkan bahwa kami itu ngikutin loh perkembangan kajian keilmuan komunikasi antar budaya, dan itu tunjukkan ya, tentu nggak usah panjang-panjang ya bikin paper sendiri, bukan begitu, tapi kami ngikutin. Sebutkan saja misalnya di paper sebelumnya yang kami baca dari jurnal ini itu ada topik seperti ini, konflik antara etnis misalnya, atau penggunaan teori face negotiation model, itu ada, sudah pernah dibahas. Jadi kami mau melanjutkan. Jadi artinya dengan kita enter into the conversation with the journal, itu kita menghargai bahwa apa yang sudah mereka publikasikan sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, apalagi ini jurnal udah 50 tahun, itu berharga. Artinya itu sebagai source of knowledge. Itu satu. Jadi itu cara yang empatik, ya, semacam cara yang empatik untuk ngetok pintu rumah orang lain. Ini kan editor jurnal ini kan adalah istilahnya tuan rumah kan. Kita ketok pintu permisi, ya. Selain menyebutkan saya itu siapa, kami itu siapa, itu juga sudah ada kan keterangannya tadi, dosen dan seterusnya. Tapi terutama yang perlu lebih dilihat itu adalah kami ngikutin perkembangan keilmuan komunikasi antar budaya. Misalnya lalu menunjukkan kami baca ini, nggak usah pamer terlalu banyak juga ya, sebutkannya satu apa dua gitu ya artikel sebelumnya yang dirujuk. Itu yang pertama. Jadi istilahnya kita menghargai mereka jurnal ini sebagai source of knowledge, ya, source of knowledge dan novelty untuk penelitian. Itu satu. Yang kedua, kita juga menunjukkan apa sih pentingnya penelitian ini, sesuatu yang mungkin perlu diuraikan sedikit lebih panjang daripada yang bisa dimuat di dalam abstrak. Contoh misalnya local wisdom. Kenapa sih penting ya local wisdom itu kalau dalam istilahnya resolusi konflik dewasa ini? Mengapa kita perlu menengok, memperhatikan, memberi fokus pada local wisdom itu sebagai istilahnya resource apa untuk konflik resolution itu. Nah, itu kita yang perlu memberikan semacam highlight ya. Dan kenapa kasus yang dipilih ini kecil tetapi menurut penulis itu signifikan. Itu juga boleh disampaikan di situ. Jadi cover letter itu semacam ada ringkasan kalau pakai versi tadi extended abstract, tetapi ada lebih plusnya karena kita coba lebih empatik. Bahasanya pun cover letter tidak formal banget. Beda dengan misalnya bahasa karakter tulisan yang di jurnalnya ya, di artikelnya itu kan relatif informal English. Tapi di sini kita bahkan boleh menyebutkan anekdot misalnya semacam itu. Tentu bukannya joke yang dalam arti biasa diketahui ya. Misalnya kenapa pendekatan local wisdom dalam resolusi konflik dan bukan pendekatan legal misalnya. Dan bukan pendekatan politik. Itu kan boleh dibahas seperti itu di dalam cover letter. Baik. Dan ini sudah mau tahap terakhir. Oke, ini ya, ini contoh ya, details and comments ya, cover letter, Dear RJIC Journal Editor, we propose this article dan seterusnya ya. Lalu dia ada dua versi, PDF dan HTML, itu untuk nanti di mereka ya, dari sistemnya OJS mereka akan membuat menjadi format PDF dan format HTML. Lalu ada funding, lalu no, this manuscript been submitted previously to this journal, no, kami jawab no, karena memang belum. Artinya ini artikel baru. Terus, are you willing to pay the journal fee for color reproduction? Nah, ini mungkin kadang-kadang yang orang keliru tangkep ya, bahwa oh kalau submit ke jurnal harus bayar mahal ya, bisa sampai 25 juta. Sabar dulu, nanti kita boleh tanya. Itu maksudnya apa? Apakah untuk artikel processing charge, termasuk soal color reproduction ini kan adalah artikel processing charge gitu ya. Atau itu untuk sesuatu yang lain. Jadi kadang-kadang kita bilang, oh harus bayar, sabar dulu. Karena nanti itu kan sifatnya bisa jurnal predator yang minta sampai sekian banyak uang untuk apa namanya submit ke situ gitu ya. Itu namanya jurnal predator ya, yang jadi lebih mementingkan duitnya tapi bukan kualitas keilmuan yang akan dibahas macam itu. Jadi kita perlu hati-hati kalau ada yang rekan yang bilang, oh mahal kalau ke ini Taylor and Francis harus bayar. Kita coba kualifikasi dulu pernyataannya. Kok bisa sampai statement seperti itu yang keluar, karena kami sendiri juga tidak pernah untuk bayar ketika submit ke situ. Lalu confirm the following ya, apakah submitted solely to this journal, jadi tidak paralel ya, itu sebenarnya melanggar etika publikasi ya. Jadi kita sebar gitu ya ke beberapa jurnal paralel, hanya paling selisih sehari 2 hari gitu. Itu tidak etis ya kalau dalam kacamata para pengelola jurnal seperti ini. Dan seterusnya ya, ini ada details and comments step 6. Tuh, bahkan kita juga ada contoh number of figures ada berapa. Jadi ada berapa bagan, ada berapa foto, ada berapa color figures, ada berapa jumlah tables ya, tabel. Jumlah katanya berapa,
tapi tidak termasuk referensi. Terus jumlah pages manuskrip pagesnya berapa dan seterusnya. Dan ini yang sampai di bawahnya ya. Jadi ada beberapa istilah isian yang tadi saya sebut perintilan itu. Dan ini tahap terakhir, review dan submit. Jadi ini semacam cek recheck aja, gitu ya. Tahap cek and recheck aja. Type, title, abstract, manuskrip type-nya, original article, title-nya, abstraknya seperti apa. Dia akan mengulang lagi tahap di awal hanya untuk memastikan ini yang kamu isi udah benar dari 1 sampai 6 seperti ini ya. Jadi kita mereview aja, kita diminta mereview dulu langkah-langkah 1 sampai 6 yang sudah kita isi, baru nanti terakhirnya pencet submit kan gitu. Oh ya, itu ada please view your proof below ya. Itu disediakan oleh OJS-nya ya. Open Journal System-nya emang mereka akan minta kita harus mencet menjadi HTML dan menjadi PDF semacam apa ya, proof verification, baru setelah itu kita bisa disebut submit. Nah, ini nanti mereka ada penomoran ini sendiri setelah kita PDF ya. Ini manuskrip berupa PDF dari mereka ya. Ini dihasilkan oleh mesin ya, semacam itu. Jadi langsung dinomorin ya. 1, 2, 3, 20. Ini jadi halaman pertama ini. Keywords itu artinya ada di line 22 sampai 24 kan gitu kan. Karena apa? Penomoran ini nanti reviewer menggunakan penomoran ini. Jadi ketika mereka address sesuatu yang bermasalah bagi mereka atau yang kurang jelas atau yang mengganggu gitu ya, atau yang sifatnya bahkan mungkin keliru, mereka akan address halaman 1, line 34 sampai 37 itu kok tidak ada keterangan misalnya istilahnya literatur review-nya atau Anda dapat dari mana statement itu. Semacam itu bisa aja seperti itu ya. Jadi mereka akan address-nya dengan menggunakan line seperti ini, halaman 1, line 40 sampai 44, halaman 3, line 17 sampai 20, semacam itu. Jadi mereka akan menggunakan dari PDF proof seperti ini. Nah, ini sudah mau terakhir, sudah mau selesai juga. Submission confirmation, manuskrip itu sudah disubmit, seperti itu ya. Nanti ada dapat manuskrip ID-nya. Lalu kemudian ada juga yang kita akan lihat di sini submitted manuskrip, keterangan status manuskrip dan siapa orang yang menghandle-nya. Jadi berbeda dari chief editor, biasanya ini disebut managing editor ya. Managing editor itu bisa ada beberapa, kalau chief editor hanya ada satu gitu ya. Chief editor ternyata tidak memegang naskah ini, tetapi dia delegasikan kepada orang bernama Nasrin Banu Sajahan gitu. Ya, jadi didelegasikan kepada managing editor. Jadi kita nanti corresponding author akan kontak-kontakannya ketika dibalas oleh yang menyebut dirinya editor, itu adalah Bapak atau Ibu Sajahan ini. Itu managing editor. Baik, berikutnya. Nanti seperti ini tahapnya ya. Kelewatan. Jadi ada submitted, decision. Submitted kapan, decision kapan. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan rata-rata hanya 1 bulan ya. Dari submit, termasuk submit revisi, sampai dapat keputusan dari editor. Itu rata-rata hanya 1 bulan plus minus lah ya. Yang pertama nih misalnya kurang dari sebulan. Yang kedua yang Agustus ke September 1 bulan 1 minggu. Tapi sudah ada decision. Artinya decision itu maksudnya begini. Lanjut ke tahap berikutnya atau reject. Kan kalau misalnya reviewer bilang jelek ini artikelnya, udah nggak cocok MN scope-nya bagi versi reviewer ya, bukan di versi editor. Bagi reviewer misalnya dia bisa bilang bahwa ini bukan cerita intercultural communication ini seperti ini, atau dia bisa bilang macam-macam hal yang lain lah. Intinya terus dia reject. Jadi reject ya, bukan major revision tapi reject. Nah, kalau udah begitu kan decision nanti ya sudah, nanti ada decision juga itu reject kan gitu. Tapi kalau ini kan sudah kelihatan di 2 ronde ini. Sudah ada 2 ronde artinya berlanjut. Itu kan ada tulisan R1. Submit pertama itu belum ditulis R1, tapi submit kedua itu artinya revisi 1. R1 itu artinya revisi 1 dari penulis. Gitu. Baik, berikutnya. Saya kira ini udah yang terakhir. Ini adalah decision letter ya, penerimaan. Your manuscript bla 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 sudah diterima, hanya komen please amend, ini udah terakhir kan ya, please amend a few minor grammatical mistake that still exist in the article, comment to the author, abstract has not shown research result you want to know, dan seterusnya. Tetapi ini sudah disebutnya sama dia itu adalah seperti ini. Mana ya? Dia bilang manuskripnya ini has been reviewed. The reviewer would like to see some revision made to your manuscript before publication. Nah, terus jadi ini sebenarnya sudah minor sekali karena ini yang sudah September kan, sudah
Udah ronde kedua, ini udah ronde kedua. Jadi setelah kami merevisi yang ini, terus yang ronde ketiganya itu sudah decision-nya berupa acceptance. Ya disebut acceptance letter yang biasanya ditunggu-tunggu gitu ya. Oke, itu saja sharing dari saya. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab dan ya saling berbagi ini saja kita ya, saling berbagi pengalaman boleh. Terima kasih atas perhatian dan selamat menulis dan selamat publikasi.